Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Setelah kita membahas kitab beliau yang lain, yaitu Al-Qawaidul Arba', maka dalam kesempatan ini kita akan membahas kitab yang berjudul Kashfus Syubhat. Kitab ini kitab yang ringkas, yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab ini al-muallif rahimahullah akan menyingkap syubhat-syubhat yang ada pada sebagian kaum muslimin, terutama mereka yang mengagungkan kubur-kubur dan juga beribadah kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang saleh seperti malaikat. Hal itu terjadi karena syubhat yang ada pada mereka, ya. Karena menurut mereka tauhid yang dibawa oleh para rasul hanyalah sebatas menetapkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila ada orang yang menetapkan rububiyah Allah saja, maka itu sudah cukup dianggap sebagai orang muslim, ya. Padahal tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah tauhidul ibadah, yaitu agar manusia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Maka dalam kitab ini al-mu'allif akan mengungkap syubhat-syubhat tersebut dan juga akan menjelaskannya, ya, kepada kita semua dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kashfus Syubhat, nama kitab ini berasal dari kata kashfu dan syubhat. Nah, kashfu secara bahasa artinya itu menyingkap, ya. Kashfu secara bahasa itu artinya menyingkap, nah, atau menghilangkan sesuatu yang menutupi, ya, menghilangkan sesuatu yang menutupi sesuatu yang lainnya. Nah, seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kata kasyafa, falamma kashafna anhumur rijsa, maka ketika kami telah menghilangkan dari mereka ar-rijz, ya. Jadi kata kashf itu izalah, menghilangkan, menyingkap, ya. Allah juga berfirman, wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dia yang menghilangkan keburukan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka makna daripada al-kashf di sini adalah al-izalah, ar-raf' wal izalah, menghilangkan. Syubhat itu jamak dari kata syubhah. Syubhat jamak dari kata syubhah.
Syubhat artinya sesuatu yang rancu, belum jelas, ya. Sesuatu yang rancu, yang belum jelas, yang tidak mudah untuk mengetahui hakikatnya, kecuali orang-orang yang berilmu saja. Nah, atau syubhat bisa juga diartikan dengan sesuatu yang diserupakan dengan yang hak, ya. Kebatilan yang diserupakan dengan yang hak, ya, dengan dalil-dalil yang tidak benar, dengan dalil-dalil yang tidak benar. Nah, karena perkara yang hak itu adalah perkara yang jelas kebenarannya, ya. Al-haq, perkara yang hak itu perkara yang wadih, yang jelas, bayyin. Sesuatu yang belum jelas itu dikatakan syubhat, dan syubhat itu akan hilang ketika dia telah memiliki ilmu atau dalil yang kuat yang bisa menghilangkan syubhat pada dirinya. Maka kasyfus syubhat, ya, itu artinya menghilangkan syubhat-syubhat, ya, dari seseorang dengan ilmu dan barahin, dengan burhan, dengan dalil-dalil yang kuat, sehingga perkara yang tadi tidak jelas untuknya itu akan tersingkap kejelasan baginya, ya. Ini yang dimaksud dengan kasyfu asy-syubuhat. Dan perkara yang syubhat itu ada, ya. Perkara syubhat itu nyata adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya halal itu jelas, ya haram juga jelas, dan di antara halal haram ini ada perkara yang masih syubhat, ya. Nah, masih syubhat. Apakah dia lebih condong kepada kehalalan atau condong kepada keharaman? Ya, ini masih syubhat. Nah, maka kita wajib menghilangkan kesyubhatan atau menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang syubhat dengan cara talabul ilm. Menghilangkan kesyubhatan, ya, mengungkap perkara yang syubhat, itu adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat, ya. Termaksud daripada urusan agama yang penting adalah menghilangkan perkara-perkara yang syubhat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum 'adzabun syadid." Ya. Dan orang-orang yang berbantah-bantahan tentang agama Allah setelah agama itu diterima, maka perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka mendapatkan azab yang sangat keras. Nah, baik. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah alasan-alasan orang-orang musyrik, ya, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya alasan-alasan tersebut itu akan tertolak, ya, akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya menghilangkan syubhat, menyingkap syubhat, ini termasuk daripada pokok agama. Nah,
Al-Mu'allif rahimahullah akan menyebutkan syubhat-syubhat di dalam kitab ini, kemudian akan menghilangkannya, membantahnya dengan dalil-dalil yang jelas, sehingga tersingkaplah syubhat tersebut dan hilang pada diri seorang muslim. Kita masuk pada kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Beliau mengawali kitab ini dengan bismillah, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya makna bismillah pada kitab beliau yang lain. Dan kenapa bismillah ini ditulis di awal kitabnya? Maka secara ringkas bahwa bismillah ini ditulis di awal kitab ini dalam rangka pertama, iqtida bil kitab wa bi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Al-Quran dan juga sunnah Nabi, sunnah dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Al-Quran kalau kita membukanya diawali dengan bismillah, dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat yang dikirimkan kepada raja-raja pada zaman beliau, itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka mengawali tulisan ini dengan bismillah itu dalam rangka iqtida, yang mengambil petunjuk atau mencontoh, meneladani Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian yang kedua, mengawali suatu perkara dengan bismillah itu dalam rangka mencari keberkahan, ya, dalam rangka mencari keberkahan, tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala perkara adalah perkara yang masyru', yang disyariatkan. Asy-Syaikh kemudian mengatakan i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah, ketahuilah oleh Anda, semoga Allah merahmati Anda. I'lam itu kalimat yang dihadirkan untuk mengambil perhatian, ya, mengambil perhatian daripada orang yang membaca buku ini atau orang yang mendengarkan, ya, kajian ini. Ketahuilah, ya, ketika al-muallif memanggil kita, ketahuilah, maka diharapkan kita akan memperhatikan apa yang akan diucapkan, ya, karena sesuatu yang diucapkan setelahnya ini biasanya perkara yang penting yang perlu kita memberikan perhatian yang baik agar apa yang diucapkan tadi atau disampaikan nanti itu bisa difahami dengan baik. Dan uslub ini atau metode seperti ini juga ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 98, "I'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah oleh kalian, apa yang harus diketahui, annallaha syadidul 'iqab, bahwasanya Allah sangat pedih hukumannya, wa annallaha ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga dalam surat Muhammad ayat 19 misalnya, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, jadi kata i'lam, ketahuilah, ini kalimat yang dihadirkan untuk jazbil intibah, untuk menarik, ya, perhatian, agar orang yang diajak bicara itu memperhatikan,
ya terhadap apa yang akan disampaikan oleh al-mutakallim setelah kata i'lam ini. Nah, dan telah tadi kita sebutkan tadi bahwa kata atau uslub seperti ini, metode seperti ini juga dipakai di dalam Al-Qur'an Karim. Dan Syekh ingin mengikuti uslub, ya, metode Al-Qur'an, cara Al-Qur'an dalam berdakwah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa dari al-muallif sebagaimana pada kitab-kitab beliau yang lain yang kemarin kita sudah jelaskan juga bahwa al-muallif mengawali, ya, kitabnya ini dengan banyak doa, berdoa agar orang yang belajar ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita ketahui? Anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Bahwasanya hakikat tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Ini perkara yang penting yang harus kita ketahui dan harus kita fahami, bahwasanya kata atau makna daripada tauhid, hakikat daripada tauhid yang itu merupakan inti dakwah para rasul adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di dalam perkara ibadah. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, bersama bahwasanya tauhid, jika kita melihat dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka kita dapatkan bahwa tauhid itu mencakup 3 hal. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Dan pembagian seperti ini bukan pembagian yang menyelisih syariat, ya, karena para ulama pun dari dahulu sudah mengisyaratkan pada istilah-istilah seperti ini, ya. Maka istilah selama itu tidak bertentangan dengan syariat tidak perlu ditolak, ya, tidak perlu ditolak. Apalagi dituduh bahwasanya orang yang membagi tauhid menjadi 3 adalah tauhid trinitas. Ya, ini adalah perkataan yang batil, yang tidak ada dasarnya. Terlalu pendek dia berpikir, terlalu pendek dia melihat, ya, karangan para ulama yang menyebutkan tauhid ini menjadi 3, ya. Nah, karena merasa mungkin kelompoknya itu tersudutkan dengan pembagian seperti ini, ya, kemudian mencari-cari dalil, cari-cari alasan, ya, agar pembagian seperti itu pembagian yang harus ditolak. Padahal al-muallif rahimahullah membagi tauhid menjadi 3 macam ini. Yang pertama, beliau ada salafnya, ada para pendahulunya, ya, ada para pendahulunya. Yang kedua, beliau hanya ingin memudahkan kaum muslimin dalam memahamkan agama ini. Karena ketika, ya, perkara itu dirinci, maka semakin mudah bagi kita untuk memahami suatu perkara. Perkara ini terlalu luas, ya, maka ketika dirinci kita akan jadi lebih mudah untuk memahami perkara tersebut. Dan al-muallif menginginkan dengan pembagian tauhid seperti tadi, ya, di samping itu juga sudah ada para pendahulunya, para salafnya, maka itu dalam rangka memahamkan kepada kaum muslimin, ya, agama ini dan memudahkan mereka untuk mengamalkan tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Nah, kemudian yang ketiga ini perkara ijtihadi, ya. Nah, perkara ijtihadi, dan selama hal itu adalah hak berdasarkan dengan dalil-dalil, maka tidak perlu dipermasalahkan, ya. Seperti kaidah-kaidah nahwu, ya, yang dibuat oleh para ulama, qawaidul fiqh, kaidah-kaidah fikih yang dibuat oleh para ulama, kaidah-kaidah usul yang dibawa oleh para ulama. Maka kaidah-kaidah ini, ya, itu belum ada pada zaman Nabi SAW,
ya dengan bentuk seperti itu, ya kaidah-kaidah seperti tadi. Misalnya apa, al-umuru bil maqasid. Ini tidak ada. Ya, yakni Nabi menetapkan bahwa al-umuru bil maqasid. Na'am, al-'urfu 'urfan kal masyrut syartan. Ya, misalnya ini kaidah para ulama usul, ulama qawaid, ya. Kemudian juga kaidah al-amru lil wujub, al-aslu fil amri lil wujub, wal aslu fi an-nahyi lit tahrim. Ini kan kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama-ulama, ya. Kemudian kaidah-kaidah ini diterima oleh manusia. Kenapa? Karena kaidah-kaidah tersebut itu ada dalilnya, ada dasarnya. Maka begitu juga pembagian tauhid menjadi 3. Selama hal itu ada dalilnya, dan itu dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah, dan itu lebih memudahkan seseorang untuk memahami agama ini, ya, maka tidak perlu ditolak, apalagi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat tidak masuk akal dengan mengatakan tauhid trinitas, seolah Allah itu ada 3, Allah rububiyah, Allah uluhiyah, dan Allah asma dan sifat. Ya, maka orang yang berakal dia tidak akan menuduh dengan tuduhan seperti ini. Ini tuduhan terlalu mudah, ya, yakni terlalu cetek, ya, enggak ada dasarnya sama sekali. Nah, kenapa kita tidak mengambil atau membawanya kepada makna yang jauh lebih baik, apalagi ini adalah hasil ijtihadnya para ulama, ya, kemudian kita husnudzon dengan mereka, kita lihat dasar-dasar mereka, ya, dalil-dalilnya, ya, tidak perlu untuk membabi buta dengan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan batil, sementara dia sendiri tidak membaca dalil-dalil tersebut, memahaminya seperti yang diinginkan oleh al-muallif, ya. Nah, sehingga malah justru akan menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari menghalangi orang untuk mengikuti kebenaran gara-gara kebodohan kita terhadap ilmu agama ini. Dan disinilah kita wajib menyadari bahwa manusia itu adalah lemah, bahwa manusia itu adalah bodoh, ya, sehingga hatta walaupun dia menyangka bahwasanya dirinya sudah selevel ulama, tetap saja bisa salah. Dan fatalnya kalau hal itu malah menjadikan orang-orang itu tercegah untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, karena pendapat-pendapat tadi yang lebih banyak diikuti dengan hawa nafsu daripada dengan hujjah-hujjah yang jelas. Nah, orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memahami tauhid yang dibawa oleh para rasul ini. Ya, mereka memahami tauhid yang dibawa oleh para rasul ini, yaitu agar mereka mengesahkan Allah saja dalam beribadah. Ya, sebagaimana kita pelajari pada kitab sebelumnya, bahwa orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang menyembah banyak Tuhan, dan mereka bermacam-macam, ya, ibadah mereka. Ya, ada yang beribadah kepada malaikat, pada nabi, orang saleh, ya, tapi ada juga yang beribadah kepada jin, ya, kepada batu, kepada berhala, ya, kepada tempat-tempat keramat. Nah, macam-macam. Adapun mereka yang beribadah kepada orang-orang saleh, mereka mengharapkan, ya, agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ya. Nah, والذين يعبدون من دون الله والذين اتخذوا من دون الله والذين اتخذوا من دون الله dalam surat Az-Zumar, awliya والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, ya, maka mereka mengatakan, kami tidak pernah menyembah mereka, ya, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya. Ya. Ini tujuan orang-orang dahulu
beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar mencari syafaat, ya. Dan Allah menyebutkan walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Ya. Baik, kita pastikan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam surat Az-Zumar ayat 3. Orang-orang yang, perhatikan, ya, Allah mengatakan begini, walladzina takhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, sebagai penolong-penolong mereka. Jadi Allah berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang musyrik, ya. Karena Allah mengatakan dan orang-orang yang menjadikan selainnya sebagai penolong-penolong mereka, maka orang-orang musyrik ini beralasan, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak pernah beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, mana butuh, kami tidak beribadah kepada mereka illa kecuali. Berarti mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, dan tujuan mereka beribadah kepada selain Allah itu apa? Agar yang diibadah itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sedekat-dekatnya. Ya. Nah, jadi orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, mereka mengenal Allah dan mereka juga menginginkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan cara mereka sendiri, yaitu melalui perantara orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia atau makhluk-makhluk Allah yang dekat dengannya, yaitu para malaikat, dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka Allah mengatakan, melanjutkan di akhir ayat ini Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang pembohong lagi kufur. Ya. Jadi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah atau beribadah, ya, dan mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah yang batil, yaitu minta kepada orang-orang saleh, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, mendakwahi mereka, ya, supaya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun kecuali kalau sudah ada pelanggaran syariat di situ. Kecuali setelah ada pelanggaran syariat. Ya, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, maka antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam tidak ada rasul. Ya, tidak ada rasul, hanya ada nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena putra-putra beliau, putra-putra Nabi Adam itu, mereka beribadah kepada Allah dengan syariat ayahandanya, ya, Nabi Adam. Terus begitu, ya, turun temurun. Ada yang menyebutkan bahwasanya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Setelah itu terjadi kesyirikan di muka bumi ini.
karena sudah jauh. Ya, jadi semakin zaman itu jauh dari sumbernya, ya dari nabinya, maka semakin jauh manusia dari hak, maka terjadilah kesyirikan. Nah, diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Kesyirikannya adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan melalui berhala-berhala. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, yang mereka itu adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh yang meninggal dunia. Kemudian dibuatlah patung mereka, ditaruh di atas kuburan, kemudian mereka beribadah kepada Allah melalui patung-patung tadi. Diutuslah Nabi Nuh. Kemudian mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali Nabi Nuh dan keluarganya yang beriman. Sehingga Nabi Nuh itu disebut sebagai Nabi Adam kedua, dijuluki dengan Nabi Adam kedua karena semua keturunan yang ada di muka bumi itu semua anaknya Nabi Nuh. Selain anaknya Nabi Nuh yang tidak beriman, mereka mati semua. Yang beriman itu anak-anaknya Nabi Nuh. Semua manusia mati. Ya. Maka yang tersisa Nabi Nuh dan putra-putranya yang beriman. Manusia ini ada saat ini ya, itu semuanya kembali kepada Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh. Ya. Dan Nabi Nuh keturunan Nabi Adam. Sehingga Nabi Nuh itu dijuluki dengan Nabi Adam kedua, Nabi Adam kecil. Ya. Nabi Nuh kemudian diutus Rasul selanjutnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Nah, Nabi Hud. Keturunan Nabi Nuh adalah orang-orang beriman. Karena mereka putra-putranya yang tinggal saat itu, yang ada di muka bumi adalah orang-orang beriman. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah dengan risalah Nabi Nuh, dan mereka beribadah. Ya. Setelah lama dan semakin jauh manusia dari nabinya karena nabinya sudah meninggal, ya, maka kembalilah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah Nabi Hud ya untuk berdakwah, mengajak mereka untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dari agama yang ditinggalkan oleh nabi mereka ya sebelum dia meninggal dunia atau setelah dia meninggal dunia. Ditinggalkan agama tersebut. Ya, diwariskan kepada orang-orang setelahnya. Ya. Tapi lama-kelamaan mereka kena jauh dari sumbernya, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Lama-kelamaan orang sibuk dengan dunia, jauh dari sumbernya, jauh dari menuntut ilmunya, maka jatuhlah pada perbuatan orang-orang musyrik. Ya, dan kesyirikan itu semakin kuat karena didukung oleh orang-orang yang jahil, tapi penampilan mereka seperti orang-orang yang berilmu. Ya, mereka menggunakan dalil-dalil hanya untuk menguatkan pendapat mereka atau kelompok mereka dan tidak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaum yang mereka memiliki sesembahan yang sangat banyak. Ya, dan sebagian mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya dari agama yang saat itu ada di Makkah, itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan kami pengikut Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kami pengikut Nabi Ibrahim. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah kepada mereka untuk menjelaskan hakikat Nabi Ibrahim
dan agar mereka kalau mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim hendaknya mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dengan benar. Karena Allah menyuruh beliau untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah olehmu ya agama Nabi Ibrahim yang hanif. Maka orang yang paling tahu agama Nabi Ibrahim seperti apa, yang hanif, yaitu yang bertauhid, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang-orang Arab saat itu mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, ya, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada orang yang mengetahui dengan benar dan mengikuti dengan benar agamanya Nabi Ibrahim kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada orang yang benar pengakuannya adalah mengikuti Nabi Ibrahim kecuali kalau dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tauhid yang dibawa oleh para nabi adalah tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Adapun tauhid tauhid rububiyah, ya, maka kita juga wajib meyakininya. Ya, tapi itu bukan tujuan final bagi kita untuk mengetahui tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu ada konsekuensinya. Mencukupkan diri dengan mengakui tauhid rububiyah Allah itu tidak cukup untuk menjadikannya sebagai seorang muslim, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Karena tauhid rububiyah itu menuntut kita untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah juga. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian saja, yakni Allah. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah saja? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Dia yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita dan menciptakan nenek moyang kita, itu adalah tauhid rububiyah. Karena kita meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini, ya, yang menciptakan seluruh manusia, yang pertama pun sampai yang terakhir nanti. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya saja, karena Allah sebagai pencipta. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, karena kita telah mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Ya, sehingga tauhid rububiyah ini bukan final bagi kita. Akan tetapi ada konsekuensi yang lain yang dituntut oleh tauhid rububiyah ini ketika kita menerimanya dan mengakuinya, yaitu agar kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Dan ini merupakan inti dakwah para rasul. Dan ini merupakan tauhid yang dibawa oleh para rasul dan juga yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah orang yang telah menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang-orang yang telah mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Jadi apalah artinya beliau diutus kepada kaum yang sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, kalau memang inti dakwah beliau adalah tauhid rububiyah, agar mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, ya, yaitu agar mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, memberi rezeki,
maka sia-sia diutusnya Nabi di tengah-tengah kaum tersebut, ya, karena kaum tersebut itu sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Kalaulah inti dakwah para nabi adalah agar orang-orang mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai yang menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta ini. Ya, karena orang-orang musyrik dahulu sudah mengakui hal ini. Nah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, Dia yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini firash, terhampar. Ini juga tauhid rububiyah. Was samaa binaan, langit sebagai bangunannya, atap. Ini tauhid rububiyah. Wa anzala minas samaa'i ma'an, yang menurunkan dari langit itu hujan untuk kehidupan, Allah yang menghidupkan. Ini tauhid rububiyah. Fa akhrajah bihi minas thamarati rizqan lakum, maka Allah keluarkan dengan air hujan tadi buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Jadi Allah pemberi rezeki. Ini juga tauhid rububiyah. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam uluhiyah jika kalian mengetahui, ya, wa antum, sementara kalian mengetahui bahwa hanya Allah lah yang memiliki rububiyah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah saja karena mereka telah mengakui. Alasannya disebutkan, dan alasan tersebut alasannya mereka sudah mengakuinya. Allah yang menciptakan mereka, menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini diakui. Ya, kemudian Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini terhampar sehingga bisa untuk ditinggali. Ini diakui oleh orang-orang musyrik. Allah juga yang menurunkan hujan dari langit, ya. Ya, dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan, ya, Allah jadikan tumbuhan itu tumbuh menjadi rezeki. Ini juga diakui oleh orang-orang musyrik. Nah, maka Allah menginginkan agar mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah karena perkara-perkara yang mereka telah akui tadi dari tauhid rububiyah. Wa fala taj'alu lillahi andadan. Kalau begitu jangan kau menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, sementara engkau sudah mengetahui, sementara kau mengetahui tentang rububiyah Allah tadi. Ya, tentang rububiyah Allah tadi. Jadi ayat ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid uluhiyah itulah yang menjadi tuntutan utama, ya, dakwah para rasul atau tuntutan utama agama ini. Ya, dikarenakan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang telah diakui oleh manusia. Dan secara umum, ya, manusia itu mengakui rububiyahnya Allah kecuali orang-orang yang berbuat sombong saja. Ya. Nah, kecuali orang-orang yang berbuat sombong saja. Baik. Jadi Syekh di sini ingin jelaskan bahwa tauhid yang itu merupakan dakwahnya para rasul itu adalah tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullah bil ibadah." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, kemudian Syekh mengatakan, "Wa huwa dinur rusul alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi." Dan yaitu tauhid ini adalah agamanya para rasul yang Allah telah mengutus mereka dengan agama tersebut, ya, yaitu agama tauhid. Mengutus mereka dengan agama tersebut ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, ya. Maka para rasul semuanya itu hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala
ya, untuk menyampaikan tauhid ibadah ini. Karena tauhid rububiyahnya sudah mereka akui. Ya. Sesuatu yang sudah diakui ya sudah, tinggal dikuatkan saja. Adapun yang mereka itu ingkari, maka wajib diminta agar mereka menetapkannya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, seorang rasul. Agar rasul itu mengatakan kepada umatnya, "U'budullaha wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan tinggalkanlah taghut. U'budullah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut. Ini permintaan Allah. Ya. Nah, permintaan itu agar kita beribadah kepadanya dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Nah, ya, tidak supaya mengatakan aqirru rububiyyat Allah misalnya, ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bukan an aqirru, ya, an aqirru rububiyyat Allah misalnya. Atau an aqirru anna Allah khaliqul raziqul muhyi wal mumit. Sungguh telah kami mengutus para rasul agar para rasul itu mengatakan kepada kaumnya, ya, akuilah bahwa Allah itu pencipta kalian, akuilah bahwa Allah pemberi rezeki kalian, akuilah bahwa Allah itu yang menghidupkan dan mematikan kalian. Tidak seperti ini. Karena mereka adalah kaum yang sudah menetapkan tauhid ini, sudah menetapkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta oleh para rasul adalah seperti yang diperintahkan oleh Allah, an u'budullah wajtanibut taghut. Agar ia mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan tinggalkan taghut. Nah, jadi jelas dakwahnya para rasul ini. Ya, dan juga dalam firman Allah yang lainnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami telah mewahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali saya, yaitu Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepada aku saja. Nah, jadi wahyu yang disampaikan Allah kepada para rasulnya adalah agar mereka mengatakan kepada kaumnya, ya, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi, yakni ijtanibut taghut. Jauhi sembahan-sembahan tersebut karena mereka enggak berhak diibadahi. Illallah, kecuali Allah, yakni u'budullah, beribadah kalian kepada Allah saja. Ya, illa ana fa'buduni, maka beribadah kalian kepada aku saja. Ya. Inilah yang menjadi tugas para rasul semuanya. Karena Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Ya, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali, berarti semua rasul diutus oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, bahwasanya mereka hanya diperintahkan agar mereka itu mengatakan atau mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Nah, di rasul ini semua rasul. Dengan kata rasul dalam ayat ini itu bentuknya nakirah. Dan nakirah fi siyaqin nahyi itu yufidul umum. Semua rasul.
siapapun Rasul tersebut. Ya, berlaku untuk semuanya. Nakirah yang diawali dengan nahi atau nafi, ya, itu yufidul umum, memberikan faedah umum. Wama, ini nafi, kalimat nafi. Ya, nafiyun, mak nafiyah, dan tidaklah. Kemudian Rasul itu isim nakirah. Kata Rasul diawali dengan mak nafiyah, dan isim nakirah diawali dengan apa? Nafi fi siyaq nafi atau nahi, itu memberikan faedah umum. Jadi siapapun Rasulnya, ya, dimanapun dia diutus, kepada siapapun dia diutus, maka mereka hanya punya satu tugas, yaitu agar mengatakan kepada umatnya la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian menjelaskan kalimat ini kepada umatnya dan menyuruh agar mereka mengamalkan konsekuensinya. Ini yang menjadi tugas utama para rasul, yaitu untuk mengajak manusia kepada tauhid uluhiyah, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, ya, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Ya, jadi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini berarti Nuh itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama. Lebih ditegaskan lagi di dalam hadis tentang syafaat kubra, ya, nanti di yaumul qiyamah, di mana orang-orang saat itu dalam keadaan kepayahan, kesusahan, maka mereka sepakat untuk mencari seseorang yang bisa bicara dengan Allah, ya, agar Allah itu segera mengawali, ya, menyelesaikan urusan mereka, agar segera dimulai pengadilannya, ya. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, dan mereka mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalur rusul." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, ya, dan yang lainnya. Jadi ini adalah apa? Nuh itu adalah rasul yang pertama. Nah, arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalau fis salihin waddin wa suwa'in wa yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Ya. Allah mengutus beliau Nabi Nuh kepada kaumnya ketika mereka melampaui batas di dalam hak orang-orang saleh. Ketika mereka sudah melampaui batas dalam memberikan hak kepada orang-orang saleh. Nah, yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Nah, ya. Jadi Nabi Nuh itu diutus kepada kaum yang mana kaum tersebut mereka orang-orang yang telah melampaui batas dalam meyakini orang-orang salih dan memberikan hak-hak mereka. Orang salih punya hak atas kita, baik ketika mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Hak mereka adalah kita doakan kalau sudah meninggal dunia, ya. Itu juga masih hidup. Hak mereka adalah tidak
merusak kehormatan mereka, orang-orang saleh. Nah, ya, menjaga kehormatan mereka, orang-orang saleh. Ini hak orang-orang saleh ini. Tapi kemudian kaumnya Nabi Nuh itu kelewat batas dalam memberikan hak. Mereka tidak hanya menghormati orang saleh dengan yang seharusnya, tapi mereka sudah lebih dari itu, karena menjadikan orang-orang saleh tadi sebagai sesembahan selain Allah, dengan berdoa kepada mereka setiap kali mereka punya hajat, punya keinginan. Ya, ini sudah kelewat batas. Ya, sebagian mereka meyakini bahwasanya orang-orang saleh tadi itu bisa memberikan manfaat ataupun madarat kepada seseorang. Ya, bahwasanya orang-orang saleh tadi itu bisa memberikan manfaat maupun madarat kepada seseorang. Nah, ada salah seorang syekh yang menyebutkan tentang kisahnya ketika berada di Mesir, dan saat itu beliau itu naik taksi di sana. Kemudian taksi itu melewati kuburan. Di kuburan itu ada kuburan orang saleh. Ya, di apa namanya? Mereka menyangka bahwa di situ ada kuburan orang saleh, yaitu Badawi. Ya, maka orang tadi mengatakan ketika lewat kuburan tadi dia menyebut nama Badawi, ya Badawi, ya Badawi, ya Badawi. Ketika ditanya kenapa antum menyebutkan Badawi, siapa itu Badawi? Oh, Badawi itu orang saleh. Terus kenapa kamu menyebutkan namanya? Kalau kita nggak menyebut namanya dan kita melewati kuburannya, maka kita akan kena musibah. Ya, nah, jadi mereka meyakini bahwasanya orang-orang saleh ini bisa memberikan mudarat bahkan ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya, maka ini keyakinan yang batil, karena yang bisa menghilangkan madarat dan mendatangkannya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Nabi Nuh diutus kepada kaum yang sudah kelewat batas dalam memberikan hak-hak orang-orang saleh. Di antaranya mereka meyakini bahwa orang saleh tadi itu bisa memberikan manfaat maupun madarat ya selain Allah. Mereka meyakini ya bahwa orang-orang saleh tadi itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah sehingga bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tidak ragu orang-orang saleh itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tapi untuk menjadikan orang itu bisa dekat dengan Allah, ya, ketika mereka sudah meninggal dunia maka nggak bisa mereka. Ya, nah, Nabi Nuh diutus kepada kaum yang mengakui orang-orang saleh, yaitu Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Dan para ulama sepakat bahwa nama-nama tadi Wad, Yahud, Ya'uq, Nasr itu adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh, ya, dan mereka meninggal di tahun yang sama. Ya, mereka meninggal di tahun yang sama. Maka orang-orang pun sedih atas wafatnya mereka semua dengan kesedihan yang sangat mendalam. Ya, kemudian datanglah syaitan kepada mereka agar mereka itu membuat patung-patung, ya, orang-orang saleh tadi, agar senantiasa teringat kebaikan mereka. Nah, sepertinya sih bagus, ya. Sepertinya nasihatnya itu indah, nasihatnya itu baik, agar orang-orang tersebut itu senantiasa mengenang kebaikan orang-orang saleh tadi dan bisa mencontohnya dalam kebaikan yang telah mereka lakukan. Nah, tapi syaitan itu punya tujuan yang tersembunyi yang sangat berbahaya, ya, lebih berbahaya dari apapun, ya, bahkan lebih berbahaya dari bom atom. Karena bom atom itu hanya menghancurkan tubuh kita, ya, tapi kalau syirik itu menghancurkan segala-galanya di dunia dan di akhirat. Wal'iyadzubillah. Nah, maka dibuatlah patung-patung mereka sehingga mereka kembali semangat untuk beribadah, meneladani orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia tadi. Ya. Setelah itu datanglah generasi berikutnya, mereka tidak terlalu paham, ya, kenapa orang tua mereka itu dahulu membuat patung-patung tersebut, membuat gambar-gambarnya, enggak terlalu paham mereka. Ya, maka datanglah syaitan memberikan nasihat pada mereka lagi. Ya.
bahwasanya orang tua mereka dahulu membuat patung-patung ini agar dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka punya hajat, maka mereka dianjurkan untuk lewat orang-orang saleh tadi, mintanya lewat orang-orang saleh tadi yang sudah meninggal dunia. Ya, baru nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Mungkin awal-awalnya coba dulu lah. Ya, beribadah kepada Allah lewat ternyata manjur. Benar. Maka nyoba lagi. Ternyata minta ke ini langsung dikasih. Ya udah, daripada repot-repot minta ke Allah, langsung aja minta ke ini. Ya, maka mintalah kepada orang saleh tadi. Kalaupun ada orang-orang yang berilmu yang mengatakan ini hanya sebagai wasilah saja, yang pertama jelas ya, wasilah dengan orang itu jelas wasilah yang batil. Nah, ya ini perbuatan bid'ah. Tapi untuk orang-orang awamnya, dia tidak memahami masalah ini. Yang mereka fahami adalah apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka hanya melihat syekh-syekhnya itu duduk di depan orang saleh ini, ya, mereka minta agar orang saleh ini mengabulkan permintaan, dan ternyata dikabulkan. Udah, mintanya kepada ini aja, nggak usah kepada Allah. Maka setiap ada kebutuhan, setiap ada hajat, nggak usah duduk di masjid, duduknya di kuburan, minta pada orang saleh, beres. Ya, itu orang-orang awamnya. Orang-orang awam ini mengajarkan pada anak-anaknya lagi, pada akhirnya Islam hanya tinggal namanya saja. Wal'iyadzubillah. Ya. Nah, maka sebagai orang-orang yang berilmu, kita wajib berhati-hati. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Ya, dengan membuat perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul saja. Nah, karena umat atau ada orang-orang di belakang kita, mereka hanya melihat zahir kita dan mereka mengikuti zahirnya. Sementara maksud kita itu apa? Mereka tidak terlalu penting. Karena menurut mereka ini orang saleh, pasti ibadahnya benar, pasti nggak salah, dan orang-orang akan ikut. Ya, maka akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi orang saleh tadi nanti di yaumul qiyamah. Malaikat saja ditanya oleh Allah, kamu yang nyuruh orang-orang untuk beribadah kepadamu. Itu malaikat ditanya. Nabi juga ditanya. Nabi Isa ditanya, apakah engkau mengatakan pada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, ya, selain Allah. Nabi ditanya. Maka orang soleh juga nanti ditanya. Kalau ternyata kita yang menyuruh mereka untuk melakukan seperti ini, apa jawabannya nanti? Wal'iyadzubillah. Kita yang menyuruh orang-orang itu untuk bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apakah kita akan mengatakan iya? Kalau jawabnya iya berarti siap di neraka. Ya, pasti ingin kita jawabannya tidak. Ya, tapi apa? Kenyataannya seperti itu, dia yang menyuruh. Wal'iyadzubillah. Maka jadi orang yang dianggap soleh oleh manusia itu harus hati-hati. Apalagi dalam masalah ibadah. Ya, jangan karena ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya udah. Yang penting dia menyampaikan sesuatu yang lagi booming, lagi rame, orang-orang lagi seneng. Ya, orang-orang zaman sekarang kalau ditakut-takut itu tuh senang banget. Ya, orang-orang sekarang zaman-zaman seperti ini, zaman mudah untuk menakuti orang. Ditakut-takuti akan terjadi kiamat bentar lagi, tanda-tanda ini, tanda ini. Senang tuh orang, karena hal itu bisa, menurutnya bisa mendekatkan, lebih dekat lagi untuk beribadah kepada Allah. Tapi cara ibadahnya nggak bisa. Ya, makanya wajib bagi kita untuk mengetahui skala prioritas dalam beragama. Al-Imam Al-Ghazali min alamati mahwi barakatil ilm alqallahu ala lisanihi aghalid. Di antara tanda dihapuskannya keberkahan ilmu, Allah akan
jadikan lisannya berbicara perkara-perkara yang aghalid, perkara-perkara itu perkara-perkara yang syudzuz, perkara-perkara yang syadz, perkara-perkara yang tidak lazim, perkara-perkara yang dahulu para ulama menjauhinya, perkara-perkara yang sulit dibahas tapi dia membahasnya itu dalam rangka mencari kebatilan, ya, dicari dalil-dalil tentang kiamat, habis itu diterapkan dengan keadaan zaman sekarang, ya, dicocok-cocokin. Orang itu banyak tertarik. Oh benar. La haula wala quwwata illa billah. Ditakutkan ini merupakan apa? Dihapuskannya keberkahan ilmu. Ngomongnya itu enggak manfaat. Kenapa enggak bicara masalah akidah? Dasar-dasarnya. Orang-orang sudah mengetahui bahwa kiamat pasti akan terjadi. Ya, dan akan ada tanda-tanda besarnya saja. Sudah cukup itu dijelaskan tanda-tanda besarnya. Toh sampai saat ini tanda besarnya belum keluar. Sudah cukup untuk diingatkan tentang tanda-tanda kiamat, ya, yang besar. Ya, nah, sesekali mengingatkan mereka enggak apa-apa. Tapi kalau itu sudah menjadi dagangannya dalam berdakwah, waliyadzubillah. Ya, kalau mereka sudah mengetahui dan takut kepada Allah untuk kembali kepadanya, itu bagaimana caranya? Enggak diajarkan tauhidnya, ya. Nah, jadi ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita wajib mengetahui, ya, apa yang paling kita butuhkan dalam agama kita ini. Ya, membahas masalah ibadah penting, tapi yang jauh lebih penting adalah masalah akidah. Pembahasan la ilaha illallah itu tidak bosan-bosan dijelaskan oleh para rasul, para ulama, ya. Nah, baik. Kemudian nanti yang orang-orang yang mengajak manusia untuk berdakwah untuk kembali pada tauhid dituduh sebagai, ya, orang-orang yang la haula wala quwata illa billah, ya, orang-orang yang dibayar dengan bayaran yang tinggi. Ini tuduhan-tuduhan yang keji yang tidak berdasar. Wal'iyadzubillah. A'adhanallahu wa iyyakum jami'an min hadhil fitnah wa hadanallahu wa iyyahum ila tariqil mustaqim. Baik. Jadi yang paling penting adalah memahamkan pada diri kita dan juga kepada masyarakat kita tentang tauhid yang dibawa oleh para rasul. Kemudian kalau sudah faham, dijelaskan bagaimana cara penerapannya. Nah, baik. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu diutus kepada kaum yang mengakukan orang-orang saleh dari Wad, Yahud, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, ya, dan lain-lainnya. Nah, dari kalangan orang-orang saleh. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, ثم أهلك قوم نوح أهلك قوم نوح بالطوفان فاندرست هذه الأصنام إلى أن جاء عهد الطاغية وهو ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي. Kemudian berhala-berhala Nabi Nuh ini, ya, hilang karena terjadi taufan yang sangat besar, angin yang sangat besar. Kemudian tertutuplah berhala-berhala ini. Sampai datanglah masa para pemimpin, ya, di Arab. Ada seorang pemimpin yang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini, dia itu punya kekuasaan di daerah Hijaz, ya, di daerah Hijaz. Dia punya kekuasaan di daerah Hijaz. Kemudian dia dikenal sebagai orang yang ahlu ibadah. Di awal-awal hidupnya dikenal sebagai orang yang ahlu ibadah. Suatu hari dia itu pergi ke negeri Syam untuk berobat. Nah, dan dia mendapatkan
orang-orang Syam saat itu beribadah kepada Allah lewat berhala, lewat perantara. Maka dia pun berpikir dan menganggap ini baik. Benar juga, orang itu kalau mau menghadap raja tidak bisa secara langsung, tapi harus lewat perantara. Dan Allah adalah Malikul Muluk, rajanya diraja, raja diraja. Maka lebih berhak, ya, lebih sopan kalau kita datang ke Allah lewat perantara. Ya, jadi Amr bin Luhai ini menganggap ini perbuatan yang baik, maka dia bawa salah satu berhala. Dan dia adalah orang yang pertama kali membawa berhala itu ke negeri Makkah. Ya, ke negeri Makkah. Nah, kemudian dia datang ke Hijaz dan Jazirah Arab, ya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah lewat perantara tadi, dan membuat argumentasi seperti tadi. Ya, kita nggak mungkin dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, nggak mungkin bisa langsung ke Allah, harus lewat perantara. Maka diikuti karena dia pemimpin. Setelah itu syaitan nabi yang lain, ya, mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana baitan. Permisalan antara saya dan nabi-nabi sebelum saya adalah seperti orang yang membangun bangunan. Ya, bangunan itu begitu indahnya dan begitu sempurnanya, illa labinatan wahidah, kecuali ada salah satu, ya, ada lubang sebesar seperti apa, satu buah batu bata, ya, sehingga orang-orang mengatakan setelah mereka berkeliling, mereka mengatakan kalau saja ada batu batanya di sini tertutup maka sempurnalah. Dan Nabi mengatakan, dan saya adalah batu bata tersebut. Maka bangunan Islam sempurna, ya, maka tidak ada nabi lagi setelahnya. Kalau ada orang yang mengaku nabi setelah beliau, maka jelas ini batil, dan pasti dakwahnya dakwah yang batil juga, bisa dipastikan. Hanya saja karena kejahilan masyarakat, sebagian masyarakat, sehingga tetap saja ada yang mengikuti, ya, padahal dia sudah jelas-jelas batil karena mereka nggak pernah belajar. Maka kita dapatkan di Indonesia ini, setiap kali ada orang yang mengaku nabi pasti punya pengikut, dan rata-rata pengikutnya adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Sunnah. Dan ini bahayanya, ya, orang yang tidak memiliki ilmu, ya, jauh dari ilmu, karena dia akan mudah untuk ditarik oleh syaitan, diajak, ya, kepada kekufuran karena jauh daripada ilmu. Orang yang berilmu saja, belajar ilmu saja bisa saja tergelincir, apalagi orang yang jauh dari ilmu, ya. Maka sangat mudah bagi syaitan untuk menggelincirkan orang tersebut ke dalam kekufuran atau kesyirikan. Nah, tapi sampai di sini dulu pembahasan kita dari kitab Kasyfus Syubhat, dan kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.